Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mas sehat semua hari ini? Oke. Sidna yang tidak hadir ya. Kenapa? Ada keterangannya? Oh, sakit. Oh, ada suratnya? Nah, oke. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama menunjukkan bahwa unsur-unsur yang dapat disusun dalam suatu tabel berdasarkan kesamaan sifat unsur ya, melalui tabel periodik unsur. Yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur, yaitu ada jari-jari atom, apalagi energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Kira-kira antara A dan B, mana jari-jari atom yang lebih panjang? Yang lebih panjang jari-jarinya itu gambar B, Pak, karena mempunyai kulit yang paling banyak. Kulitnya ya, Iya. Berarti kulitnya yang paling banyak. Ya, kita hitung. Yang A ada kulit ini inti ya, ini adalah inti atom ya. Kemudian ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti jawabannya apa, Mas? Yang gambar B ya. Oke, Mbak, bagus sekali untuk yang gambar B. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat 3, akan tetapi pada kulit terluar yang ini adalah 6 elektronnya ya. Kemudian yang ini adalah 2. Nah, siapa nih yang mau menjawab? Mana yang paling mudah melepas atau mengikat elektron? Ya, silakan berdiri, Mbak. Yang paling mudah melepas elektron Ya. itu yang memiliki elektron valensi terkecil. Hmm. Sedangkan yang paling mudah Menangkap. Oh iya. elektron yaitu yang memiliki elektron valensi yang paling besar. Oke, berarti untuk yang paling mudah menangkap elektron yang A atau B? Yang paling mudah menangkap. Berarti yang yang A. A ya. Ya, silakan. Berkelompok masing-masing untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya di belakang. Ya, silakan. Ya, ini saya akan membagi LKPD. Nanti di LKPD kalian jawab ya secara berkelompok, diskusikan dengan kelompoknya, semua anggota kelompoknya ya. Nah, ya, nih kita lihat. Berarti gitu ya. Oke ya, ini ya. Ya, nanti ditulis namanya ya. Nama kelompoknya masing-masing. Yang itu, Mbak. Ya, ini. Nanti ditulis kelompoknya nama kelompoknya masing-masing. Di sana ada barcode ya. Di sana tuh ada barcode. Nah, barcode itu adalah sumber belajar kalian ya. Barcode-nya adalah sumber belajar kalian. Di sana ada artikel, ya, ada juga video, ya. Bagi yang tidak suka artikel, ya, tidak suka baca di dalam layar, silakan kalian baca buku atau sumber belajarnya menggunakan buku paket. Nah, di sini ya. Setelah kalian menjawab LKPD, ya, kalian nanti mempresentasikan di depan kelas ya. Setiap kelompok mempresentasikan. Untuk kelompok 1
yaitu mempresentasikan tentang jari-jari atom. Paham ya? Yang kelompok 2 mempresentasikan tentang energi ionisasi. Oke. Kemudian untuk yang kelompok 3 mempresentasikan tentang afinitas elektron. Ya. Kemudian untuk kelompok 4 mempresentasikan tentang keelektronegatifan. Oke. Oke, gimana? Ada kesulitan? Belum. Oke ya. Bisa ya ini ya. Oke ya. Ya, gimana? Ya, monggo. Iya, tadi ini di sini aja nggak apa-apa. Iya, di sini aja nggak apa-apa. Di situ aja nggak apa-apa. Yang sudah disediakan. Oke, Pak. Gitu. Pakai bahasa sendiri ya. Oke, Pak. Pak, Ya. nanti ini apa? Kita nonton video yang di barcode ini dulu. Iya, Pak. di Terus scan nanti ya menggunakan Google Lens. Bisa ya? Bisa Pak. Terus nanti ngerjainnya sesuai materi yang ada di video tersebut. ya, Pak. Iya. Oke. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu perkenalkan nama saya Muhammad dan Perkenalkan, nama saya Fatur Muhammad Hussein Al-Ghazali dari Al-Sena. Perkenalkan, saya Gita Aurel Natasha, usia 30. Perkenalkan, nama saya Nasir Tubuhnya, usia 29. Saya Rahmawali Nanti, usia 28. kami akan menjelaskan mengenai keelektronegatifan. Yang pertama, penemuan elektronegatifan. Konsep elektronegatifan pertama kali
dicetuskan oleh Linus Pauling pada tahun 1932 sebagai bagian dari perkembangan teori ikatan valensi. Yang kedua, apa sih itu elektronegatifan? Elektronegatifan adalah kemampuan atau dalam untuk menarik elektron bersama pendirian. Tarik atau menolak elektron. Penyebab dan logika dasar mengapa semakin ke kanan dan ke atas letak suatu atom pada tabel periodik nilai keelektronegatifan atom tersebut akan semakin besar. Semakin ke kanan letak suatu atom pada tabel periodik, semakin kecil pula ukuran diameter atomnya. Namun daya tarik nukleus dan atom akan semakin besar. Kalau Namun scroll ada sedikit pengecualian tentang nilai keelektronegatifan dari atom-atom yang terletak pada golongan terakhir suatu tabel periodik. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada lagi tempat di kulit terakhir atom tersebut untuk ditimali oleh elektron lain. Jadi ada pengecualian terhadap elektronegatifan itu pada unsur terakhir dalam golongan tabel periodik yaitu golongan 8A karena golongan tersebut itu sudah stabil dan tidak ada tempat lagi untuk tidak ada kulit lagi untuk mengisi elektron. oke, good. Oke. Maksudnya elektron yang berada pada golongan terakhir bersifat stabil sehingga nilai keelektronegatifan atom tersebut bernilai 0. Oleh karena itu, atom-atom yang berada pada golongan sebelum golongan terakhir yang terdapat pada tabel periodik merupakan atom yang sangat akar atau membutuhkan akan elektron. Mereka memiliki nilai keelektronegatifan yang sangat besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan keelektronegatifan mana yang paling besar dalam satu tabel periodik. Nah, kalau dalam satu golongan itu tuh untuk mencari keelektronegatifan yang besar dalam berbagai golongan itu semakin golongannya ke kanan ya. Jadi golongan 1A itu di kiri dan golongan 7A itu di kanan. Jadi semakin ke kanan itu keelektronegatifan itu semakin besar. Nah, kalau dalam satu periode semakin ke bawah itu semakin kecil dan semakin ke atas itu semakin besar. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, baik, kiranya saja itu dari kami. Silakan dari teman-teman silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai jari-jari atom. Sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marisol Fuadi dari absen 13 dan selanjutnya. Perkenalkan, saya Resti Amalia dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Sinala Anita dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Naraya Dina Sagita dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Melvina Lintias dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafian Sanur dari absen 15. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari jari-jari atom yang akan dijelaskan oleh Melvina Lintias dan juga Rafian Sanur. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke elektron yang keluar. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh sebuah faktor sebagai berikut, yaitu jari-jari atom dari semakin besar ke atas semakin kecil. Jadi intinya untuk jari-jari atom itu secara dinding-dinding ya. Jadi Kayak gitu ya. kemudian untuk ini ada contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh saya dari sana. Ya, di sini diketahui unsur-unsur yang pertama ada lithium, berium, boron dan juga klorin. Fosfor.
Ya, nah ini kami akan menentukan jari-jari atom dari dari 4 ya. Oh iya di kemarin betul lagi. Kemarin mau ya. Sini ada 4 yang dapat kita cari dari jari atomnya. Kita menggunakan konfigurasi kulit dan juga menggunakan konfigurasi bau ya pakai SPS. Tapi sini kami menggunakannya kulit karena ini hanya untuk mencari elektron mencari jadi atomnya. Ini dari nomor atom lithium 3 dapatkan 2 dan 1. Jadi ada 2 kulit. Selanjutnya ada beryllium yaitu dengan nomor atom 4 menghasilkan 2 dan 2 dan selanjutnya terdapat 2 kulit. Selanjutnya juga ada boron dengan nomor 5 2 dan 3. Karena untuk setiap kulitnya itu pada kulit pertama itu maksimal 2, di maksimal kulit keduanya itu adalah 8, di maksimal kulit ketiga itu adalah 18, di maksimal kulit yang keempat itu ada 32. Nah, sini nantinya ada fluorine ya dengan nomor atomnya itu 9, jadi 2 dan 7. 9. Terdapat 2 kulit atom. Baik, begitulah rangkaian yang dapat kami sampaikan yaitu mengenai jari-jari atom di kelompok 5. Adakah yang ditanyakan? Ya. Bagaimana cara menemukan jari-jari atomnya Na dan K? Natrium dan kalium. Oke, enggak. Di Zoom ini ada. Ini tuh Na dan kalium. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, kalau misalkan semakin ke bawah itu kan semakin besar. Jadi yang besar yang kalium. Ya, gitu. Karena wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang afinitas elektron. Ya, pengertian afinitas elektron merupakan energi yang dibebaskan bila suatu atom dalam wujud gas menerima suatu elektron. Jadi untuk sifat afinitas elektron sendiri itu yang pertama dalam suatu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. 2. Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Dan selanjutnya ada contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh Cynthia dan juga Ibu. Jadi di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu urutkan unsur-unsur berikut berdasarkan afinitas elektron berikut. Unsurnya yaitu magnesium, rubidium, fluorine, dan indium. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa afinitas elektron semakin ke kanan itu semakin besar dan semakin ke bawah semakin kecil. Pertama Mg kan golongan 2 dengan rubidium golongan pertama. Jadi semakin ke kanan kan semakin besar, rubidium bagian kiri, jadi rubidium pertama paling kecil. Selanjutnya magnesium dengan klorin. Magnesium dengan klorin. Klorin kan golongan 7, sedangkan magnesium golongan 2A. Jadi tulis magnesium terlebih dahulu. Selanjutnya klorin dengan indium.
indium kan golongan 3A dan klorin golongan 7A. Jadi menuliskan indium terlebih dahulu, setelah itu klorin. Intinya afinitas elektron di periodik unsur semakin ke kanan semakin besar, dan ketika ke bawah semakin kecil. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Balik kembali. Pertanyaan tadi sudah dikatakan, mungkin sudah paham semua ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang energi ionisasi. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya sudah pada tahu apa belum apa itu energi ionisasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian energi ionisasi. Baik, jadi pengertian energi ionisasi sendiri adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Energi yang diperlukan untuk melepas elektron kedua disebut energi ionisasi kedua, dan seterusnya. Bila tidak ada keterangan khusus, maka yang disebut energi ionisasi adalah energi ionisasi pertama. Selanjutnya ada pengecualian energi ionisasi. Pengecualian besarnya energi ionisasi dari unsur yang terletak dalam suatu periode yaitu golongan 2A, 5A, dan 8A. Hal ini disebabkan jumlah elektron valensi dalam orbitalnya semakin stabil posisi elektron dalam orbital, maka semakin sulit elektron untuk dilepaskan. Akibatnya energi ionisasi semakin besar jika dibandingkan dengan unsur yang ada di sebelahnya. Selanjutnya ada sifat-sifat energi ionisasi. Sifat energi ionisasi yakni jika berada pada satu periode, jika unsur tersebut semakin ke kanan, maka energi ionisasinya semakin besar. Dan jika unsur berada pada satu golongan, maka semakin ke atas energi ionisasinya semakin besar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan, jika semakin ke kanan atau ya ke kanan lah, itu energi ionisasinya itu akan semakin besar. Dan jika ke bawah, itu energi ionisasinya juga semakin berkurang. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi energi ionisasi. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata yang dituturkan. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ya. Wah, ternyata kalian luar biasa ya. Bagaimana pelajaran kali ini? Baik, Ya. Nah, ini untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, siapa nih yang bisa menunjukkan? Ya, silakan Mas Martin. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya ambil dan juga mungkin teman-teman juga dapat ambil, yaitu bahwasanya jari-jari atom jika dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil dan dalam satu golongan atas ke bawah semakin besar. Kemudian untuk aktivitas elektron itu jika dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Kalau ini jari-jari berarti dari kiri ke kanan itu semakin kecil ya.
Iya benar. Jadi Kanan ke kiri dan semakin ya. Jadi kesimpulannya untuk jari-jari atom itu jika dalam satu periode yang sama itu dari kiri ke kanan semakin kecil, dari kanan ke kiri berarti kebalikannya itu semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar, dan juga kalau misalkan dari bawah ke atas semakin kecil. Untuk afinitas elektron jika dalam satu periode yang sama itu dari kiri ke kanan semakin besar, dari kanan ke kiri semakin kecil. Dan kemudian untuk dalam satu golongan yang sama itu dari bawah ke atas semakin besar, kalau misalkan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kalau untuk energi ionisasi itu dari jika dalam satu periode yang sama itu dari kiri ke kanan semakin besar, dari kanan ke kiri itu semakin kecil. Jadi untuk energi ionisasi itu untuk karakteristiknya itu hampir sama dengan afinitas elektron. Kemudian untuk dalam satu golongan sama dari bawah ke atas semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. ya, tepuk tangan untuk ya. Siapa yang bisa merefleksi untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Cynthia ya. Oke, ya dengan Mbak Cynthia. Apa saja yang berikutnya? Yang melalui pembelajaran ini, kita dapat belajar mengenai sifat keperiodikan boson. Nah, menurut saya, bagian yang paling sulit dari materi ini yaitu afinitas elektron. Kita sekarang pelajari kembali ya. Terus? Nah, untuk melakukan perbaikan, saya akan belajar dan melatih agar dapat memperbaiki materi tersebut. Selanjutnya, jika saya diminta untuk memberikan bintang 1-5, maka saya akan memberikan bintang 4, dan pada usaha yang seperti yang telah saya lakukan. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum ya. Oke, saya harapkan kalian nantinya baca-baca. Oke, gitu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mohon dipimpin oleh siapa? Ketua kelas ya. Oke, ketua kelas Mas Mar'i. Monggo Mas Mar'i kita berdoa dulu. Pimpin, silakan. Siap, gerak. Belum pulang. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Terima kasih. ya hati-hati di jalan ya. Yang pakai kendaraan hati-hati. Terima kasih. Silakan berkemas dan pulang. Oke.